Hai semua, hari ini sebelumnya pertama perkenalkan, nama saya Haliza Nurika dengan NIM A1E1222092 yang dimana hari ini akan menjelaskan tentang ada beberapa materi di dalam pendidikan multikulturalisme. Berikut ini. Epistemologi pendidikan. Definisi pendidikan dalam arti yang luas adalah hidup. Artinya bahwa pendidikan adalah seluruh pengetahuan belajar yang terjadi sepanjang hayat dalam semua tempat serta situasi yang memberikan pengaruh positif pada pertumbuhan setiap makhluk hidup. Jadi ya, secara harfiah, arti pendidikan itu adalah kayak mendidik yang dilaksanakan oleh seorang pengajar serta kepada peserta didik yang diharapkan orang dewasa pada anak-anak untuk bisa memberikan contoh, teladan, pembelajaran, pengerahan, dan peningkatan etika, akhlak, serta penggalian pengetahuan setiap individu. Selanjutnya, itu ada dasar dan tujuan dari pendidikan nasional. Ada poin-poin di situ. Yang pertama, ada Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan merupakan hak setiap bagi warga negara yang harus diselenggarakan oleh negara. Selanjutnya, ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dimana bahwa pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi, kecerdasan, dan karakter peserta didik. Yang selanjutnya ada tujuan pendidikan nasional, yaitu mencetak generasi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, terampil, kreatif, dan mandiri. Selanjutnya ada prinsip pendidikan. Prinsip pendidikan ini harus bersifat inklusif, berkelanjutan, dan berbasis kepada budaya lokal. Lalu, keterpaduan. Pendidikan harus terintegrasi antara formal, non-formal, dan informal. Dan yang terakhir ada pengembangan kurikulum. Kurikulum disusun untuk mencerminkan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Selanjutnya itu ada tujuan dari pendidikan nasional. Pendidikan nasional bertujuan untuk membangun sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan berdaya saing serta mampu menghadapi tantangan global. Selanjutnya, ada fungsi pendidikan implementasi sesuai dengan Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa guna mencerdaskan bangsa dan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, cakap, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan demokratis. Selanjutnya ada multikultural. Apa itu multikultural? Multikultural itu berasal dari kata multi atau plural dan kultural tentang budaya. Multikulturalisme mengisyaratkan pengakuan terhadap realistis keragaman kultural yang berarti mencakup baik keberagaman tradisional seperti keberagaman suku, ras, maupun agama, maupun keberagaman bentuk-bentuk kehidupan yang terus bermunculan di setiap tahap sejarah kehidupan masyarakat. Lalu juga multikultural ini menekankan pentingnya toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan untuk mencapai lingkungan sosial di mana konflik antar kelompok dapat diminimalkan atau dibatasi melalui dialog, pemahaman, dan kerjasama antar berbagai kelompok budaya. Lalu selanjutnya ada sejarah multikulturalisme. Kebijakan resmi dimulai di negara-negara berbahasa Inggris pada akhir abad ke-20. Kanada adalah salah satu negara pertama yang mengadopsi kebijakan ini pada tahun 1970-an, diikuti oleh banyak negara di Eropa. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan menghargai keberagaman budaya. Multikulturalisme ini juga berkembang sebagai respon terhadap migrasi dan globalisasi yang membawa berbagai budaya ke dalam suatu wilayah untuk menciptakan masyarakat yang lebih beragam dan menuntut adanya penghargaan terhadap perbedaan. Selanjutnya ada multikulturalisme dan
persebarannya. Ada beberapa faktor multikulturalisme ini di Indonesia. Yang pertama itu ada letak geografis. Yang kedua ada perbedaan iklim. Yang ketiga ada keanekaragaman suku bangsa, agama, dan ras. Lalu multikulturalisme ini dapat terjadi di Indonesia melalui upaya seluruh masyarakat untuk saling menghormati dan menghargai antar kelompok yang ada. Multikulturalisme adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan tentang ragam kehidupan di dunia atau kebijakan kebudayaan yang menekankan penerimaan tentang adanya keberagaman. Lalu selanjutnya ada masyarakat Indonesia yang multikultural. Ada beberapa karakteristik multikulturalisme dalam masyarakat Indonesia. Yang pertama itu ada keanekaragaman etnis. Yang kedua ada keanekaragaman bahasa, agama, budaya, serta kuliner dan hari perayaan atau hari-hari besar yang ada di Indonesia seperti Nyepi, Idul Fitri, Natal, dan lain sebagainya. Lalu, globalisasi, peluang, dan ancaman multikulturalisme. Yang pertama, itu ada peluang globalisasi untuk multikulturalisme. Yang pertama, itu ada pertukaran budaya. Yang kedua, ada keragaman dalam media. Yang ketiga, ada pekerjaan, mobilitas. Lalu, ancaman globalisasi terhadap multikulturalisme itu, yang pertama ada dominasi wilayah, kesenjangan ekonomi, migrasi dan konflik, hilangnya tradisi lokal, lalu fundamentalisme dan reaksi terhadap globalisasi. Ada karakteristik masyarakat global di sini menurut Robin Cohen. Pertama itu ada perubahan dalam konsep ruang dan waktu dengan perkembangan teknologi seperti telepon, internet. Jadi orang-orang banyak dapat mengakses informasi tanpa batas, ruang dan waktu. Yang kedua, ada ketergantungan antar negara dalam hal produksi ekonomi. Globalisasi ini telah membantu meningkatkan volume perdagangan, pembagian pekerjaan, peningkatan pengaruh perusahaan multinasional, dan dominasi organisasi berskala internasional seperti WTO, World Trade Organization. Selanjutnya ada peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa. Interaksi kultural ini didukung dengan perkembangan media massa terutama seperti film, musik, olahraga, televisi, media sosial, hingga akses internet lainnya. Selanjutnya, yang keempat, ada meningkatnya masalah bersama di berbagai bidang. Dengan adanya globalisasi, maka yang terjadi di suatu negara dapat berdampak bagi negara lain di berbagai bidang, mulai dari bidang ekonomi yang memungkinkan persaingan tidak seimbang dan kemunculan pengangguran struktural akibat dari penyerapan tenaga kerja luar negeri. Lalu ada beragam permasalahan yang timbul di sekolah sebagai dampak keberagaman budaya. Pertama ada bullying berbasis budaya di sekolah multikultural. Wardani 2017 salah satu sekolah di Jakarta mengimplementasi program peer mediation yang dipandu oleh konselor. Itu terbukti untuk mengurangi kasus perundungan yang berbasis budaya. Program ini juga meningkatkan keterampilan komunikasi yang lebih inklusif. Lalu yang kedua, ada penanganan kasus pelecehan berbasis budaya di sekolah. Wardana 2018, program multikultural competence di sekolah berhasil mengurangi pelecehan setelah diterapkan penggunaan pendekatan mediasi untuk menyelesaikan konflik dan pemberian pelatihan empati pada pelaku. Seperti contoh kasusnya yang terjadi, adanya kelompok minoritas mendapatkan tindakan yang merendahkan berdasarkan latar belakang budaya.
Seperti kasus yang dimana siswa keturunan Tionghoa menjadi korban pelecehan verbal karena perbedaan bahasa itu. Selanjutnya ada resolusi konflik etnis di sekolah, multikultural. Rahman 2019, pendekatan mediasi dan mengadakan sesi kelompok mempromosikan pemahaman lintas budaya itu terbukti berhasil mengurangi ketegangan dan membangun hubungan positif di antara kelompok yang mengalami konflik antar siswa dari kedua kelompok etnis yang berbeda. Selanjutnya ada resolusi konflik, upaya memahami kultur subjektif dalam bimbingan dan konseling multikultural. Lestari 2020 menggunakan pendekatan cross-cultural dialog untuk membantu siswa memahami perbedaan gaya belajar. Selanjutnya ada studi perdamaian untuk mengkaji konflik di sekolah multikultural. Johan 1996 dalam Peace by Peaceful Means mengusulkan konsep perdamaian positif, tidak hanya kekerasan tetapi juga keadilan sosial. Selanjutnya itu ada beragam permasalahan dalam keluarga. Konflik itu tuh terjadi ketika adanya ketidakcocokan antara satu individu dan individu lain. Itu mengapa konflik itu terjadi. Konflik akan dimaklumkan karena kita mengetahui atau memahami akan perbedaan kultur tersebut itu. Kultur di dalam keluarga itu memang sangat kompleks. Di dalam suatu keluarga inti pasti jelas ada suatu konflik. Misal contoh seperti nih, ayah menyukai seperti menyetel ceramah di speaker Bluetooth dan ibu tidak senang karena tidak suka dengan suara kebisingan keras itu. Jadi ayah mendengarkan ceramah itu dengan speaker yang bervolume keras. Itu sudah terjadi suatu konflik. Keberagaman itu memunculkan berbagai permasalahan terutama dalam hal nilai, norma, dan gaya hidup yang berbeda di antara anggota keluarga. Yang pertama itu tingginya angka perceraian dalam keluarga multikultural. Yang kedua itu ada konflik antar keluarga akibat perbedaan budaya. Contohnya seperti ada dua keluarga besar saat ingin mau merencanakan acara pernikahan, keluarga yang satu ingin ada tradisional yang ketat akan adat lokal, keluarga yang kedua ini menginginkan lebih fleksibel dan modern. Jadi, kedua keluarga tersebut itu diberitahu oleh mediator untuk menemukan cara menggabungkan kedua elemen dalam pernikahan. Jadi, sehingga mendapatkan kesepakatan yang memuaskan untuk kedua belah pihak. Lalu, selanjutnya ada resolusi konflik etnis dalam keluarga. Contoh kasusnya ada sepasang multi etnis yang dimana satu pasang merasa bahwa budaya mereka ini sedang terpinggirkan dalam keputusan keluarga. Maka melalui konseling keluarga, pasangan diharapkan untuk menggunakan pendidikan integrasi di mana belajar saling menghargai budaya masing-masing dan berbagi tanggung jawab dalam pengambilan keputusan keluarga. Yang selanjutnya ada studi perdamaian untuk memahami dalam mengkaji konflik dalam keluarga multikultural. Lalu, dan apa itu resolusi konflik etnis? Resolusi konflik etnis itu seperti upaya untuk menyelesaikan perbedaan antar kelompok etnis yang berbeda. Resolusi konflik ini aspek sangat penting untuk membangun sosial dan moral yang memerlukan keterampilan dan penilaian untuk bernegosiasi, kompromi, dan mengembangkan rasa kepedulian. Salah satu contohnya seperti misalnya ada, kita sebut saja ini wilayah A. Nah, wilayah A ini mayoritas itu penduduknya itu Muslim.
Dan di dalam situ tidak menutup kemungkinan ada beragama lain yang dimana agama tersebut ingin membangun tempat ibadahnya sendiri. Namun masyarakat yang di sana itu melarang adanya pembangunan selain masjid. Dan juga berbeda kultur itu tidak ada yang salah, cuman hanya saja cara kita memandang tentang perbedaan itu bagaimana. Ketika kita memahami multikultural itu, kita akan memahami, memaklumi. Itu dia penjelasan materi tadi. Sekian, terima kasih. Bye-bye.